Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana caranya agar terhindar dari klaim hak cipta atau content ID. Sebenarnya untuk para YouTuber yang hobi melakukan re-upload menggunakan video orang lain ataupun lagu-lagu orang lain untuk di-upload di channel YouTube-nya, tentu saja ini harus membutuhkan trik dan tips yang sangat matang. Kalau tidak, maka akan terjadi yaitu kena klaim hak cipta ataupun teguran pedoman komunitas. Nah, berbeda antara teguran komunitas dan klaim hak cipta. Kalau teguran komunitas itu hanya ditargetkan yaitu 3 kali. Seandainya channel kalian sudah terkena teguran klaim hak cipta, maksud saya teguran pedoman komunitas YouTube, maka channel kalian akan dibanit hingga ataupun akun kalian pun bisa dimusnahkan. Nah, berbeda dengan klaim hak cipta. Klaim hak cipta itu tidak mempengaruhi channel kita. Tetapi kalau klaim hak cipta, kita sudah mendapatkan klaim hak cipta, maka video yang diklaim oleh hak cipta itu akan sulit untuk dimonetisasi untuk channel kita. Kalaupun bisa dimonetisasi, itu akan mendapatkan 50/50 atau bagi dua dengan orang yang menciptakan seperti lagu-lagu yang kita upload. Nah, bagaimana tips dan trik agar klaim hak cipta dan tidak terkena teguran pedoman komunitas? Nah, sebelum berlanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tentu saja seandainya kalau kita ingin mengupload video hak milik orang lain ataupun lagu-lagu milik orang lain, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengedit. Apa saja editor yang harus kita butuhkan? Ya, tentu saja yang harus kita butuhkan editor yaitu KineMaster. Kita harus mengubah semua seperti suara ataupun latar belakang. Usahakan nada-nada yang dipakai itu diubah sedikit. Jangan disamakan dengan nada yang kita ambil itu sama dengan yang kita edit. Usahakan ada sedikit perbedaannya. Minimal cengkok nada ataupun suara musik, tetapi jangan sampai merusak kualitas musiknya, karena kalau sampai merusak kualitas musik itu juga akan tidak enak didengar apabila menggunakan speaker yang besar sehingga ataupun pengeras suara maksud saya, sehingga lagu-lagu yang kita upload di YouTube itu tidak bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkannya karena tidak enak didengar. Banyak sekali saya memutar musik-musik di YouTube ini, mereka itu re-upload tetapi mungkin tidak terkena klaim hak cipta, tetapi cara mereka mengeditnya sudah terlalu, adapun bassnya itu tidak enak lagi didengar, sudah tidak enak lagi, banyak campuran dan banyak sekali yang tidak enak didengar di telinga ketika kita menggunakan pengeras suara. Nah, usahakan untuk mengedit itu boleh mengubah nada, boleh mengubah suara, tetapi tidak boleh mengubah kualitas musik. Adapun cara lain yang ingin teman-teman lakukan seandainya ingin mengupload video musik orang lain ataupun video-video konten-konten orang lain. Pihak YouTube sudah memberikan yaitu filter yaitu Creative Commons. Kita bisa menggunakan video-video Creative Commons. Dari mana kita bisa mendapatkan video-video Creative Commons? Nah, kalau kalian ingin mendapatkan video Creative Commons agar tidak terkena klaim hak cipta ataupun teguran pedoman komunitas, caranya yaitu dengan di sini, tempatnya ada di sini. Nah, teman-teman bisa melihatnya di titik 3 yang ada di pojok kanan atas beranda YouTube. Nah, di sini teman-teman klik saja filter untuk cara mendapatkan video-video Creative Commons. Nah, di sini sudah ada tulisan Creative Commons. Teman-teman bisa klik saja cara
yaitu Creative Commons. Teman-teman klik saja bagian Creative Commons, lalu teman-teman yaitu terapkan seperti ini. Klik lalu terapkan. Kalau sudah diterapkan, nah teman-teman bisa mendapatkan video-video ini, karena video ini tidak lagi ada yaitu bebas hak cipta. Tetapi hati-hati, tidak semuanya bisa di-re-upload video-video seperti ini. Nah, tip dan trik dari saya setelah kita mengedit, mengubah suara ataupun yang lainnya, kita yang harus kita perhatikan yaitu sebelum mengupload, apa yang harus kita lakukan sebelum mengupload video yang bukan milik kita sendiri atau tidak ori, supaya tidak terkena teguran pedoman komunitas dan klaim hak cipta. Ini pengalaman saya pernah melakukannya sehingga tidak lolos dari monetisasi, dan sekarang saya sudah tahu caranya dan semua itu bisa dilakukan tanpa terkena teguran pedoman komunitas dan klaim hak cipta. Caranya seperti ini: setelah kita mengedit, usahakan kita harus membuat akun yang palsu ataupun akun tumbal. Nah, sebelum kita mengupload di akun yang resmi, kita harus mengupload terlebih dahulu di akun yang abal-abal atau yang palsu atau yang tidak dipakai. Nah, setelah kita mengupload di situ, kita akan bisa melihatnya yaitu di YouTube Studio itu sudah ada, nanti akan muncul apakah video yang kita upload atau musik yang kita upload itu terkena klaim hak cipta, apakah tidak, apakah terkena teguran pedoman komunitas, apakah tidak. Kita tunggu selama yaitu 24 jam lebih, usahakan 3 hari 3 malam. Nah, kalau tidak ada, baru kita mengupload di channel kita yang resmi dan membuat thumbnail yang resmi. Nah, begitulah caranya mengupload video yang bukan milik kita sendiri atau reupload ataupun mengambil video musik orang lain dan menguploadnya di channel kita agar tidak terkena klaim hak cipta. Ini sudah pengalaman saya, karena saya telah melakukannya dengan cara ini, maka channel kita aman-aman saja, karena kita sudah melakukan channel tumbal dengan syarat yaitu akun yang kita pakai harus harus resmi. Maksud saya bukan terlalu resmi ya, tetapi harus bisa mengakses YouTube Studio, bukan YouTube Studio Web, tapi YouTube Studio aplikasi, biar kita bisa melihat apakah video yang kita upload itu terkena klaim hak cipta, apakah tidak. Nah, terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya.